Kali ini saya ingin membahas mengenai supervised learning. Tutorial sebelumnya kita membahas teknik-teknik yang ada di machine learning. Ada supervised, ada unsupervised, dan reinforcement. Yang ketiga, sekarang kita akan membahas satu persatu. Di supervised ini, yang kita tahu tadi banyak ya, ada regression, ada classification. Nah, ini kita akan mencoba nih apa sih itu supervised learning ini. Pertama, regresi linear. Ini adalah sebuah prediksi. Jadi kalau kalian mendengar yang namanya regresi, apalagi regresi terus regression, itu biasanya prediksi. Metode algoritma supervised learning yang satu ini biasanya digunakan dalam identifikasi hubungan antara variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independent. Identifikasi tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan. Nah, ini regresi linear ini salah satu juga yang saya gunakan di dalam tesis saya. Saya menggunakan regresi linear ini tekniknya. Lalu kedua, k-nearest neighbor. Ini menggunakan clustering. Metode ini menggunakan algoritma non-parametrik yang mengelompokkan poin data berdasarkan kedekatan dan juga asosiasi mereka dengan data yang lain yang tersedia. Karena dia sifatnya clustering, algoritma k-nearest neighbor ini, KNN bisa disingkat, ini mengasumsikan bahwa titik data yang serupa akan selalu bisa ditemukan di sekitarnya. Konsekuensinya, algoritma ini pun selalu berupaya untuk menghitung jarak antar titik data, biasanya jarak Euclidean. Nah, ini kalau yang kalian belajar apa ya namanya kalau nggak salah, saya lupa nama itunya. Nah, itu ada namanya Euclidean di sini. Dan kemudian menentukan kategori berdasarkan jenis data yang sering muncul. 3D SVM, support vector machine, ini klasifikasi. Jadi ada clustering, ada klasifikasi. Bedanya apa sih? Kalau klasifikasi itu kita kayak kategori, mengkategorikan. Tapi kalau clustering ini kita kayak mengumpulkan. Dari yang berbeda kita kumpulkan semua. Tapi kalau kategori ini kita membedakan per kategorinya. Nah, SVM ini merupakan metode algoritma supervised learning yang dikembangkan oleh Vladimir Vapnik. Metode ini biasa digunakan dalam data classification dan juga regression. Nah, keempat ini naive Bayes. Ini prediksi juga bersama kayak regression. Metode ini mengadopsi prinsip kemandirian kelas bersyarat dari teorema Bayes. Dalam prinsip tersebut, ada tidaknya satu elemen tidak akan mempengaruhi komponen lain dalam probabilitas hasil yang akan diberikan. Jadi ini hampir sama kayak regresi, tapi di sini mempengaruhi dari hasil probabilitasnya. Jadi probabilitas itu yang kita tahu adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi dalam skala tertentu. Nah, itu nanti akan dipengaruhi dari prediksi-prediksi yang ada. Pun begitu dengan prediktor yang mendapatkan efek yang sama. Teknik ini umumnya digunakan dalam klasifikasi teks, sistem rekomendasi, dan serta deteksi spam. Nah, kalau kalian dengar yang namanya kalau kalian biasa memakai Python, kalian TensorFlow, ya kan? Nah, itu menggunakan salah satu dari Naive Bayes ini, rekomendasinya. Lalu random forest, ini klasifikasi dan regresi, dia campur. Jadi namanya aja random ini kan artinya campur, forest ini hutan. Jadi modal algoritma ini fleksibel nih, karena kita dapat menggunakan data klasifikasi maupun regression. Jadi forest di sini menggambarkan kumpulan pohon keputusan yang tidak saling berkorelasi, yang digunakan digabung menjadi satu guna mengurangi perbedaan dan menghasilkan prediksi data yang jauh lebih akurat. Jadi kumpulan dari pohon-pohon yang ada hampir sama kayak decision tree. Nanti random forest ini adalah skala besarnya dari decision tree. Ini kan neural network ini dipakai oleh ChatGPT. Neural network ini paling sering digunakan untuk algoritma pembelajaran yang mendalam. Metode ini melatih data dengan meniru interkonektivitas otak manusia agar saling terhubung melalui lapisan-lapisan node. Jadi di otak manusia itu kan ada yang namanya sel-sel di dalam otak. Jaringan A bisa koneksi dengan jaringan B,
yang menghasilkan perintah ke organ-organ kita untuk dapat bergerak atau melakukan sesuatu. Nah ini paling sulit nih kalau saya bilang algoritma neural network ini, karena bagaimana cara dia mempelajari bagaimana cara otak manusia ini belajar. Nah, contohnya ChatGPT, pada saat kita bertanya sesuatu kita belum close, itu materinya selalu mengenai yang kita tanya di pertama kali. Tapi pada saat kita close, materinya udah riset lagi. Nah itu salah satu neural network. Jadi sama kayak kita ketemu teman, kita berbicara mengenai suatu topiknya itu terus gitu dibahas. Nah itu makanya ChatGPT salah satunya menggunakan neural network ini. Dan neural network ini juga mempelajari fungsi tersebut melalui supervised learning, menyesuaikan berdasarkan fungsi yang hilang pada saat proses gradient descent. Ketika posisi fungsi biaya pada angka atau mendekati 0, maka tingkat akurasi model untuk menghasilkan jawaban pun benar tinggi. Jadi dia harus diwajibkan mendekati 0. Jadi kalau dia mendekati 0 jawabannya itu hampir benar. Tapi kalau dia menjauh dari 0 itu kurang tepat jawabannya. Nah, kenapa sih supervised learning? Apa itu supervised learning? Jadi di sini ada model. Ini model machine learning. Inputan datanya contohnya apel. Apel ini dikenali nih, dipelajarin dari model machine learning yang ada, ya kan? Nah, di sini ada beberapa apel nih. Modelnya belajar, ya kan? Habis itu dapat nih predictionnya. Apa nih yang di depan mata sistem machine learning kalian? Oh, ternyata apel. Di situ ada beberapa apel. Nah, kalau dia misalnya unsupervised, model ini nggak tahu buah apa, ya kan? Ini model nggak tahu buah apa, dia dicampur, mungkin dia baru pertama kali kenal. Nah, di input data, model machine learning ini akan otomatis mengkategorikan karena dia unsupervised, mengklasifikasikan. Oh ternyata nih ada 7 apel dan 2 pisang, dan dia juga baru tahu ternyata ini berbeda, seperti itu. Itu unsupervised. Jadi kenapa kita belajar supervised? Kalau supervised ini kita udah tahu data historinya, dia ternyata sebuah apel berwarna merah, ya kan, berbuah misalnya keras. Terus di mesin model sendiri kita kenali, kita ajari, nah dia akan mengerti bahwa itu adalah sebuah apel. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke. Kalau di supervised learning, di classification biasanya digunakan untuk apa? Kalau klasifikasi dia digunakan untuk mendeteksi spam biasanya. Nah di dunia luar negeri itu klasifikasi machine learning ini digunakan untuk mendeteksi COVID juga. Nah tadi saya bilang kalau kita belajar Python kita tahu TensorFlow, ya kan, kita belajar yang namanya face recognition, itu salah satu dari supervised learning juga. Nah, face recognition ini adalah mengenali wajah yang pernah didaftarkan di sistemnya. Jadi kalau kita punya smartphone, kita setting untuk face recognition, ya kan? Kita kan harus contohnya harus foto dulu atau handphone kita melihat muka kita direkam dulu. Nah, karena kalau tanpa rekam itu nggak akan bisa. Sama kayak fingerprint juga begitu, sidik jari. Itu salah satu classification juga. Jadi kalau kita udah mendaftarkan fingerprint, jari orang lain yang nggak cocok dengan yang kita daftarkan itu nggak bakal bisa. Ini contoh salah satunya. Lalu speech recognition juga. Jadi dia bisa mengenali ini suara, ternyata suaranya saya, ini suara bukan saya. Nah itu salah satu dari supervised learning. Lalu di supervised learning ada regression atau prediksi. Ini apa? Jadi kita kalau tahu nggak kalian kalau ada aplikasi kayak seperti TikTok itu bisa mendeteksi umur. Padahal umurnya nggak segitu, tapi terlihatnya misalnya lebih muda, atau umurnya udah tua dideteksinya masih muda, atau sebaliknya umurnya masih muda dideteksinya udah tua. Itu adalah aplikasi yang menggunakan prediction age. Lalu kalau di aplikasi reksadana atau apa, ini kita juga menggunakan stock market prediction juga nih, bisa dipakai. Itu ada formulanya juga, rumusannya. Nah kalau kalian main di inventory
supervised learning ini kalian bisa pakai juga untuk forecasting. Jadi kalau mungkin kan sebelum ada yang namanya machine learning, forecastingnya menggunakan rumus-rumus matematik dalam kurun waktu berapa lama. Tapi pada saat ada machine learning kita bisa tahu tanpa ada formula berapa tahun ke belakang, berapa bulan ke belakang nih kita bisa mensimulasikan atau kita langsung mengeluarkan result dari forecasting tadi. Dan terakhir di sini bisa dipakai di forecasting saham. Kalau kalian yang main saham kalian pasti tahu kapan saham itu bisa naik bisa turun. Nah itu bisa juga tuh digunakan machine learning untuk mempelajarinya. Nah, itu digunakan mungkin kayak yang kita tahu aplikasi binary dulu binomo. Nah itu salah satu permainan dari forecasting sahamnya tuh. Pada saat dikliknya semuanya membeli, harganya nggak naik-naik, tapi pada saat klik yes ya kan ternyata pada kalah. Nah itu salah satu permainan dari forecasting yang ada di aplikasi itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Salam Alman Teknologi.